Wah, BBT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nur Salsabila Dharma dan rekan saya Kreatif Fakri dan Rizky Ananda yang akan menjelaskan mengenai pendekatan dan prinsip pemilihan metode pemberdayaan masyarakat. Itu materi pertama itu tentang metode pemberdayaan dan proses komunikasi yang akan dijelaskan oleh Kreatif Fakri. Pada Kreatif dipersilahkan. Baik, saya Karti Fakri akan menjelaskan tentang metode pemberdayaan menurut media yang digunakan. Menurut metode pemberdayaan dan proses komunikasi. Untuk memilih metode berkomunikasi yang efektif, ada tiga cara pendekatan yang dapat diterapkan dalam pemilihan metode pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama adalah media yang digunakan. Berdasarkan media yang digunakan, metode, metode pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu media lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, media cetak, baik yang berupa gambar atau tulisan yang dibagi-bagikan. Yang ketiga, media terproyeksi, berupa gambar atau tulisan lewat slide atau pertunjukan film. Selanjutnya yaitu sifat selanjutnya yaitu sifat hubungan antara fasilitator dan penerima manfaatnya. Berdasarkan hubungan fasilitator dengan penerima manfaatnya, metode pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama komunikasi langsung, baik melalui percakapan tatap muka atau lewat media tertentu yang memungkinkan fasilitator dapat berkomunikasi dengan penerima manfaat dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang kedua yaitu komunikasi tidak langsung, baik lewat perantara orang lain, surat, atau media lain yang memungkinkan fasilitator dapat menerima respon dari penerima manfaat dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir yaitu pendekatan psikososial yang berkaitan dengan tahapan adopsinya. Sama halnya dengan metode fasilitator berdasarkan media yang digunakan, metode pemberdayaan masyarakat menurut keadaan psikososial penerima, manfaatnya juga dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu yang pertama pendekatan massal, jika fasilitator berkomunikasi secara tidak langsung atau langsung dengan sejumlah penerima manfaat yang sangat banyak, bahkan mungkin tersebar tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu pendekatan per orang. Artinya, fasilitator berkomunikasi secara pribadi dengan setiap penerima manfaat. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kelompok. Apabila fasilitator berkomunikasi dengan sekelompok penerima manfaat pada waktu yang sama. Itulah, itulah pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Uh, Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang metode pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan pendidikan orang dewasa yang akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang metode pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan pendidikan orang dewasa. Eh, Istilah andragogi berasal dari bahasa Yunani. Andros artinya orang dewasa dan agogos artinya memimpin. Eh, Sementara itu, menurut Kartono, andragogi adalah ilmu menuntun atau mendidik manusia, di mana dalam hal ini andros berarti manusia, agogus berarti menuntut atau mendidik. Andragogi adalah ilmu membentuk manusia, yaitu membentuk kepribadian seutuhnya agar ia mampu mandiri di tengah lingkungan sosialnya. Dengan demikian,
andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai seni dan pengetahuan mengajar orang dewasa. Oleh karena itu, dalam memberikan definisi andragogi, lebih cenderung diartikan sebagai seni dan pengetahuan membelajarkan orang dewasa. Asumsi-asumsi yang melandasi teori andragogi adalah bahwa satu, orang dewasa mengarahkan tujuan belajarnya sendiri. Kedua, pengetahuan yang telah dimiliki merupakan sumber belajar untuk pembelajaran selanjutnya. Tiga, orang dewasa belajar setelah ia sendiri merasa ingin belajar dan kegiatan belajar merupakan kebutuhan hidupnya. Yang keempat, orang dewasa belajar karena mencari kompetensi untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi. Ada perbedaan mendasar mengenai asumsi yang digunakan oleh andragogi dan pedagogi, terutama dari aspek konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi terhadap belajar. Nah, yang pertama konsep diri. Dalam pendekatan pedagogi, peranan peserta didik bergantung kepada guru. Sedangkan dalam pendekatan andragogi, proses pematangan manusia merupakan kewajaran bagi seorang individu untuk bergerak dari ketergantungan ke arah kemandirian. Dalam andragogi, para peserta didik memandang pendidikan sebagai suatu proses pengembangan kemampuan untuk mencapai potensi kehidupan yang paripurna. Karena itu, pengalaman belajar seharusnya disusun menurut kategori-kategori pengembangan kemampuan. Jadi, orientasi mereka terhadap belajar berpusat pada karya atau prestasi. Dari asumsi dasar tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa satu, orang dewasa mempunyai konsep diri, yaitu suatu pribadi yang tidak tergantung kepada orang lain, yang mempunyai kemampuan mengarahkan dirinya sendiri dan kemampuan mengambil keputusan. Kedua, orang dewasa mempunyai kekayaan pengalaman yang merupakan sumber yang penting dalam belajar. Yang ketiga, kesiapan belajar orang dewasa berorientasi kepada tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan peranan sosialnya. Dan yang keempat, orang dewasa mempunyai perspektif, waktu, dan belajar. Dalam arti secepatnya mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Implikasi andragogi pada penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, khususnya penerapan metode pelatihan masyarakat adalah yang pertama, program pelatihan harus menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong motivasi intrinsik karena motivasi belajar orang dewasa adalah motivasi intrinsik. Yang kedua, instruktur atau pelatih harus tahu bahwa yang tepat untuk memberikan bantuan belajar. Yang ketiga, pengalaman setiap partisipan harus dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang keempat, metode partisipatif adalah metode yang paling tepat digunakan karena yang A memanfaatkan pengalaman partisipasi, yang B dengan pengalaman yang dimiliki siklus belajarnya akan dapat berlangsung. Yang C, partisipasi akan memperluas perhatian partisipan kepada proses pembelajaran sehingga ia akan belajar lebih banyak. Dan yang terakhir, partisipasi dalam kegiatan dapat menumbuhkan sikap baru, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Baiklah, sekian pembacaan materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya, Tasya. Selanjutnya yaitu metode pemberdayaan akan saya jelaskan sendiri. Next, Next, di sini pemilihan metode pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Yang pertama itu seperti metode pemberdayaan masyarakat dan proses komunikasi untuk memilih metode komunikasi yang efektif. Di mana menurut Mardikonto mengenalkan 3 cara pendekatan yang dapat juga diterapkan dalam pemilihan metode pemberdayaan masyarakat. Yang didasarkan pada yang pertama yaitu metode pemberdayaan masyarakat menurut media yang digunakan.
di sini tuh ada media lisan, media cetak, media terproyeksi. Yang kedua yaitu metode pemberdayaan masyarakat menurut hubungan fasilitator dan penerima manfaatnya, di mana yaitu seperti adanya komunikasi langsung baik melalui percakapan tatap muka ataupun lewat media tertentu seperti telepon dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan fasilitator dapat secara langsung memperoleh respon dari penerima manfaatnya dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua itu ada komunikasi tidak langsung, di mana perantara antara komunikasi tidak langsung ini yaitu berupa perantara antara orang ke orang lain. Yang selanjutnya itu metode pemberdayaan masyarakat menurut keadaan psikososial penerima manfaatnya. Berdasarkan metode pemberdayaan masyarakat menurut keadaan psiko penerimanya, yaitu ada beberapa rincian. Yang pertama yaitu ada pendekatan massal, di mana jika fasilitator berkomunikasi secara tidak langsung dengan sejumlah penerima manfaat yang sangat banyak, bahkan memungkinkan tersebar tempat tinggalnya, misalnya pemberdayaan masyarakat lewat TV, penyebaran, dan selebaran. Selanjutnya itu pendekatan perorangan, di mana fasilitator berkomunikasi secara pribadi dengan setiap penerima manfaatnya. Misalnya itu dengan kunjungan rumah tempat kegiatan penerima manfaat. Selanjutnya itu ada pendekatan kelompok, di mana fasilitator berkomunikasi dengan sekelompok penerima manfaat pada waktu yang sama seperti adanya penyelenggaraan latihan, pertemuan di lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya metode pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan pendidikan orang dewasa. Nah, terkait dengan dengan beragamnya metode pemberdayaan masyarakat tersebut, Vira menyatakan bahwa kegiatan pendidikan orang dewasa merupakan proses penyadaran menuju kepada pembebasan. Di mana kita dapat melakukan pemilihan metode pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan pendidikan orang dewasa harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu waktu penyelenggaraan yang tidak terlalu mengganggu kegiatan atau pekerjaan. Yang kedua yaitu adanya waktu penyelenggaraan sesingkat mungkin. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan alat peraga. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pemilihan metode pemberdayaan masyarakat. Nah, sehubungan dengan metode pemberdayaan masyarakat, metode demonstrasi atau cara dan hasil seringkali dipandang sebagai metode yang paling efektif sesuai dengan istilah yaitu seeing is believing, di mana dengan melihat maka kita menjadi percaya. Selanjutnya itu yang keempat ada metode tahapan dan metode pembangunan berbasis masyarakat. Di sini menurut Widya Astuti mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai karakteristiknya masing-masing. Untuk itu ada beberapa metode pembangunan berbasis masyarakat yang sesuai dengan tahap kegiatannya. Yang pertama yaitu penetapan dan pengenalan wilayah. Dalam pengenalan wilayah biasanya dilakukan melalui yang pertama itu adanya survei. Yang kedua yaitu sosialisasi kegiatan metode, di mana sosialisasi kegiatan biasanya dapat dilakukan melalui komunikasi antar pribadi, yaitu percakapan, kunjungan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu ada penyadaran masyarakat. Nah, dengan adanya penyadaran masyarakat ini, itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuhkan kembang keyakinan masyarakat terhadap kehidupannya. Kami, jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu.